Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-awwalu bila ibtida wal akhiru bila intiha. Alladzi khalaqal arda was samaa wa ja'alal qur'ana hudan wa shifaa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil anbiya atqal adqiya azkal azkiya wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa afif ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya muliakan segenap para alim ulama, para masyaikh, para muallimin, para habaib, mohon maaf saya tidak bisa memuliakan satu persatu, tapi yakinlah di hati ini ada rasa cinta, sayang untuk semuanya. Wabil khusus yang kita muliakan Sayyidil Afadil Syekh Al-Ustaz Zainal Arifin, Zainal Abidin. Kita doakan beliau Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah kuatkan imannya, Allah jaga ulama kita semuanya dari berbagai macam fitnah dunia. Amin ya rabbal. Malam ini saya titipkan ilmu pertama. Bicara soal maulid Nabi bukan hanya bicara tentang kelahiran Nabi saja, tapi bicara tentang semua apa yang diajarkan Nabi, semua apa yang ada hubungan dengan Nabi. Betul? Malam ini saya titipkan ilmu pertama. Jangan malas-malas menjawab amin, amin, amin. Setiap kali telingamu mendengar ada doa kebaikan apapun yang keluar dari mulut siapapun. Ustadz Al-Habsyi, apa untungnya kalau ada yang berdoa kami ikut mengaminkan? Nabi titipkan pesan ini, ad-da'i wal mu'ammin syarikani fil ajr. Orang yang berdoa dan orang yang mengaminkan doa, dua-duanya dapat pahala yang sama nilainya di hadapan Allah. Ketika yang berdoa doanya dikabulkan Allah, maka yang mengaminkan akan dapat jatah bagian yang sama. Terlambat. Izinkan saya memberikan salam penghormatan dan ucapan ribuan terima kasih kepada segenap panitia yang sudah bersusah payah memfasilitasi acara yang indah malam ini. Kita doakan siapapun yang terlibat, membantu, memudahkan, memfasilitasi acara ini bisa terselenggara. Mudah-mudahan Allah catatkan setiap kenikmatannya, hembusan napasnya, tetesan keringatnya, bahkan langkah kakinya dicatat nilainya jihad di hadapan Allah. Amin. Harus semangat, amin. Ya Rabbal. Dan yang tidak saya lupakan segenap hadirin hadirat yang berbahagia, jamaah
Jami Ulu. Tidak ganti ya. Jamaah apa? Masjid Al-Ittisam, Jakarta Selatan. Mudah-mudahan semua yang hadir malam ini, yang meluangkan waktunya, meninggalkan aktivitas duniawinya, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang pernah disebut Nabi di hadapan para sahabatnya. Suatu hari Nabi kumpul dengan para sahabat lalu berkata, "Aku Muhammad rindu dengan sahabat-sahabatku." Kata Nabi, "Aku rindu dengan saudara-saudaraku." Para sahabat yang saat itu mendengar berkata, "Bukankah kami adalah saudaramu?" Kata Nabi, "Bukan, kalian itu sahabatku." Lalu siapa saudara-saudaramu yang kau rindu ingin berjumpa dengan mereka? Nabi menjawab, mereka adalah orang-orang yang nanti akan hadir setelah zamanku. Mereka gak pernah lihat aku, gak pernah hidup bersama aku, tapi Allah pilih mereka punya cinta, punya iman kepadaku. Siapa yang Nabi sebut ini di hadapan para sahabatnya? Wajah-wajah terhormat yang ada di hadapan saya. Alhamdulillah, kita gak hidup di zaman Nabi, kita gak pernah berjuang bersama Nabi. Menurut saya ini nikmat terbesar yang malam ini harus disyukuri. Allah pilih kita menjadi orang yang cinta dan beriman kepada Nabi. Alhamdulillah. Sallallahu sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Nabi sedang duduk dengan para sahabat. Nabi mengambil satu makanan. Ketika makanan itu tersentuh dengan tangan manusia yang paling mulia ini, detik-detik makanan akan masuk ke dalam mulut Nabi. Semua para sahabat yang ada di sekitar Nabi berkata, "Kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yukal." Silakan buka kitab Al-Jami'us Sahih yang dikenal Sahih Bukhari, jilid ketiga halaman 121. Nabi lagi diajak makan oleh sahabat. Tiba-tiba begitu Nabi memilih satu makanan, disentuh oleh tangan Nabi, sembari makanan masuk ke dalam mulut, para sahabat dengan jelas mendengar makanan itu bertasbih. Saking girangnya, saking bersyukurnya, sampai makanan pun memuji Allah. Kenapa kata ulama mereka bertasbih? Mereka terharu dari sekian banyak makanan yang ada di muka bumi ini. Dia dipilih Allah, bisa bersentuhan dengan tangan manusia paling mulia. Dia dipilih Allah menjadi satu makanan yang masuk ke dalam tubuhnya manusia yang paling mulia.
makanan saja memuji Allah karena nikmat besar itu. Kebangetan kalau ada yang ngaku umat Nabi Muhammad kurang pandai bersyukur, memuliakan Allah, padahal kita bukan cuma dimasukkan ke dalam badan, tapi Allah tempelkan namamu di hati Nabi yang paling dalam. Itu terbukti dalam sejarah. Nabi melek mata yang Nabi teriakan, ummati. Nama kita bukan nempel di darah daging Nabi, tapi di dalam hati Nabi. Nabi tutup mata, nama kita yang dipanggil ummati. Bahkan nanti ketika di padang mahsyar, satu jengkal matahari di atas kepala, semua para umat Nabi mendatangi nabinya memohon syafaat. Semua para nabi gak sanggup memberikan syafaat kepada umatnya. Nabi Adam sampai Nabi Isa semuanya menyuruh cari yang namanya makhluk mulia di atas muka bumi ini. Dia namanya Muhammad, hanya dia yang bisa memberikan syafaat hari ini untuk seluruh umat manusia. Berbondong-bondong orang mendatangi Nabi. Nabi sujud menghadap Allah sambil berkata, ummati, ummati, ummati. Nama kita nempel di hati, hidup dan mati dibawa oleh Nabi. Maka sudah seharusnya kita memuji Allah. Kalau makanan saja saking senangnya dipilih Allah, dia bertasbih. Kebangetan kalau kita hari ini nggak mau bertasbih memuji Allah, karena Allah pilih kita menjadi umat yang ada di hati Nabi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah, 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 ya malam ini kita dipilih Allah, bukan menjadi tamu saya, bukan menjadi tamu guru, tapi kita tercatat dan terdata menjadi tamu-tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, kok bau minyak? Ada yang belum mandi, jangan-jangan. Siapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau saya kupas, tidak akan pernah selesai sampai kiamat. Tidak akan pernah ada tinta manapun yang bisa menulis semua kemuliaan Nabi Muhammad. Dalam Maulid Sittut Durar disebutkan kalimat Nabi itu memang manusia, tapi nggak kayak manusia seperti kita pada umumnya. Basyaran lakan basyar. Nabi memang manusia, tapi nggak kayak manusia-manusia seperti kita. Saya kasih contoh.
Nabi pernah keringetan. Kita sering juga keringetan. Kita dan Nabi sama-sama pernah keringetan. Tapi please jangan pernah samakan kualitas keringat Nabi dengan keringat kita. Keringat Nabi dalam sejarah diceritakan lebih harum dari bau kasturi. Keringat kita cukup tahu sendiri. Keringat Nabi lebih harum dari bau kasturi. Lah keringat kita lebih bau dari terasi. Betul? Nih, Bu, Ibu tahu nggak yang paling nomor satu dalam urusan rumah tangga Nabi, urusan penampilan itu Nabi memberikan porsi perhatian dalam urusan parfum. Padahal Nabi itu mu'attirun, keringatnya saja bau minyak wangi, tapi Nabi tetap sibuk memperindah dirinya dengan wangi-wangian. Penampilan nomor satu, nyenengin orang itu bagi Nabi sesuatu yang bernilai ibadah. Mu'attirun, tapi tetap Nabi urusan wangi-wangian nomor satu. Nggak kayak kita, udah bau terasi nggak mau beli minyak wangi. Apa nggak malu dengan Nabi? Betul? Betul? Nabi itu memang manusia, tapi nggak kayak kita kualitas kemanusiaannya. Saya kasih contoh. Nabi pernah berludah. Tuh, kita pun sering berludah. Kita dan Nabi sama-sama pernah berludah. Itu fitrah manusia. Tapi tolong jangan samakan kualitas ludah Nabi dengan ludah kita. Ludah Nabi dalam sejarah bawa berkah jadi obat. Ludah kita jadi virus corona. Betul? Inilah makna basyaran lakan basyar. Apapun yang disentuh Nabi jadi berkah. Saya teringat dalam kitab dijelaskan ketika Nabi bersafar, Nabi berangkat bersama sahabat. Dalam perjalanan tiba-tiba persediaan air terus menipis. Padang pasir itu kalau sudah panas-panasnya, air itu harta karun yang paling berharga. Di Arab itu yang paling mahal bukan bensin, tapi yang mahal air. Kalau bensin di bornya cuma sedikit keluar sudah minyaknya, tapi kalau air butuh kedalaman yang dahsyat. Makanya air di sana lebih mahal dari bensin. Kemarin ada jamaah umroh saya waktu krisis bensin di Indonesia, dia pergi ke Mekah ikut saya umroh, pulang nggak mau dikasih Zam-Zam. Saya tanya kenapa, ganti bensin saja. Bu, Ibu, begitu dalam perjalanan persediaan air menipis, sahabat lapor, "Ya Rasul, lapor, persediaan air berkurang." Nabi senyum, kata Nabi sini, "Kamu ambil bejana." Di sini namanya apa? Wadah. Ember lah, kata ember ya. Ambil ember, kamu cari sungai yang dekat-dekat sini yang kira-kira ada air, walaupun sedikit saja ambil. Diambillah air itu. Ya Rasul, ketemu tapi sedikit. Nabi ambil air itu, tangan ke sini, kata Nabi. Nabi celupkan tangannya di dalam ember itu. Nabi udak-udak, kalau bahasa kita apa tuh? Diobok-obok, airnya diobok-obok, tapi nggak pakai Joshua. Begitu diobok-obok, sahabat melihat, semuanya melihat. Walaqad ra'ayna
annal ma' yanbumu min asabi'i Rasulillah. Demi Allah, bukan cuma saya, semua sahabat menyaksikan keanehan. Itu ada air memancar dari jari jemari Nabi. Bapak Ibu, tahu nggak apa yang dibacakan Nabi ketika sambil ngomong-ngomong? Itulah yang sering dipakai oleh ayah saya, datuk saya, guru saya, terus sampai ke Rasulullah. Kalau ada orang minta doa air, diomong-omong oleh habaib kiai, pakai doa itu. Apa doanya? Ikuti saya. Hayya 'ala tahur. Hayya 'ala tahur. Al-barakah minallah. Itu jampian-jampian Nabi. Hayya 'ala tahur, al-barakah minallah, al-barakah minallah, al-barakah minallah. Air itu memancar dari jari jemari Nabi. Bahkan kata para sahabat, bukan satu, bukan 10, ratusan orang bisa minum air dari tangan Nabi. Bahkan kalau seandainya dipakai mandi pun bercukupan. Makanya kata ulama dalam kitab, air yang paling afdol bukan Zam-Zam. Zam-Zam itu urutan kedua. Mau tahu nggak air apa yang paling afdol? Yang pertama, ulama menyimpulkan air yang pernah keluar dari jari-jari jemari tangan manusia yang paling mulia di atas muka bumi. Air yang keluar dari jari tangan Nabi, itulah yang paling mulia, lebih afdal dari air Zam-Zam. Yang kedua baru air Zam-Zam, yang ketiga baru Al-Kautsar telaganya, yang ketiga baru Sungai Nil, yang keempat baru Sungai Nil. Air yang keluar dari tangan Nabi, air yang paling afdal menurut ulama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah. Bicara maulid bukan cuma bicara tentang kelahiran, tapi bicara tentang amalan apa saja yang pernah Nabi ajarkan kepada para sahabatnya. Betul? Suatu hari ada sahabat menghadap, curhat, curcol. Iya Rasul, iya, hidupku penuh ketidakketenangan. Kenapa? Hutang di mana-mana. Debt kolektor sering ngancam. Dulu belum ada orang Ambon, belum ada orang Palembang. Setiap hari nyawa terancam, hidup tidak tenang. Maaf Pak, orang kalau sudah punya hutang gak bakal tenang. Ibadah gak tenang, urusan dunia gak tenang. Betul? Lagi sholat ngadep kiblat, nunggu arah sujud, kebayang wajah debt kolektor, gak bakal tenang. Saya merasakan itu Pak. Saya pernah merasakan punya hutang. Sekarang tenang, hidup tidak ada hutang, tenang luar biasa. Sahabat pun pernah begitu, datang kepada Nabi biar punya solusi amalan apa. Nabi ajarkan satu amalan, dan demi Allah sampai detik ini saya amalkan Ustaz. Rezeki mengalir tanpa disangka-sangka. Malam ini saya ijazahkan amalannya. Mau? Saya nggak mau ngajarin amalan apapun yang belum saya amalkan dan belum saya buktikan. Amalan ini sampai detik ini jadi amalan pegangan saya, dan rezeki Allah hadirkan. Ingat, rezeki itu ada dua. Satu, ada yang kau datangi, pergi pagi keluar pagi, pergi pagi pulang sore, bermandi keringat, hablum minan nas kau jalani, capek. Tapi ada yang nomor dua, nggak capek,
namanya rezeki yang mendatangimu. Terkadang kau gak perlu keluar dari rumah, gak perlu ninggalin keluarga, gak perlu bermandikan keringat, gak perlu keluar pagi pulang sore. Engkau di rumah, ada hamba-hamba pilihan yang menghantarkan rezeki kepadamu. Betul? Apa amalannya? Ini salah satunya. Mulai malam ini praktekkan. Nabi ajarkan setiap kali masuk ke dalam rumah, kata ulama, boleh dipakai juga bukan untuk rumah, masuk tempat usaha, masuk tempat warung, kantin, tempat kita berbisnis, amalkan ini. Masuk ke dalam rumah, kalau nggak ada orang yang akan menjawab salammu, ucap maaf. Kalau ada orang yang menjawab salammu, ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di dalam rumah ada yang menjawab waalaikumsalam. Ustaz, kalau rumahnya kosong, kantornya belum banyak yang datang, masih kosong, rukonya belum dibuka, cuma ana duluan yang datang, salamnya gimana? Dalam kitab Nihayatuz Zain karya Imam Nawawi Al-Bantani diajarkan, salamnya ganti assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Karena masih ada hamba-hamba Allah yang lain yang tak nampak oleh mata yang tinggal dalam ruangan itu. Setelah itu ucapkan salam kepadaku, kata Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Dan yang selanjutnya Nabi suruh baca suratul Ikhlas 3 kali. Bapak Ibu, buktikan, Nabi pastikan, yakfika min kulli syai'. Kalau kamu amalkan ini, kata Nabi, Allah cukupkan urusan duniawimu. Alhamdulillah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ucapkan salam bagi penghuninya. 2, ucapkan salam untuk Nabi. 3, baca suratul Ikhlas 3 kali. Amalkan mulai malam ini, buktikan keajaiban dari Ilahi. Alhamdulillah. Guru saya ngajarin, jangan cari rezeki capek, cari yang punya rezeki. Allah gak capek. Jangan ngejar rezeki nanti dipermainkan oleh duniawi, tapi kejar yang maha memberi rezeki, Allahu Rabbuna, maka rezeki akan menghampiri. Alhamdulillah. Gak cukup satu amalan, saya tambah amalan kedua dari Nabi. Mau? Amalan kedua ini lebih dulu saya amalkan ketika COVID. Saya tes KIS, survei membuktikan Ustaz, jangankan yang gak punya usaha, yang punya perusahaan aja ketika COVID bisa goyang bangkrut. COVID 3 tahun. Bapak Ibu, saya punya 6 perusahaan goyang. Apalagi teman-teman Ustaz yang gak punya perusahaan. Saya punya 4 perusahaan saya itu bergerak di bidang umroh dan haji. Bapak Ibu kalau dengar travel namanya Hanatul, Al-Syatur, Nafatul, Al-Habsyitul, itu punya saya. 1 bulan jamaah saya seluruh Indonesia 5.000 orang hidup semuanya. Saya berpikir aman kalau sudah punya travel, ini bisnis yang paling menjanjikan. Sampai kiamat gak akan mati selama Ka'bah masih berdiri. Ternyata prediksi saya meleset. Ka'bah tetap berdiri, COVID lewat gak kelihatan, tutup. Betul? Gulung tikar.
bukan setahun 2 tahun. 1 bulan nggak ada keberangkatan, 2 bulan, 3 bulan, saya tetap gaji semua karyawan saya. Saya berharap mudah-mudahan bulan keempat musim panas datang, seperti diprediksi para ulama. Kalau virus betul-betul wabah tomun pasti akan mati ketika panas menghampiri. Bulan panas 4 bulan lagi, insya Allah kita bayar dulu gaji karyawan. 4 bulan gak ada tanda-tanda, COVID makin mengundang keluarganya, sampai uminya pun datang, namanya Omikron. Betul? Betah dia di Indonesia, beranak pinak sampai 3 tahun. Bapak Ibu tutup semua cabang-cabang saya di Indonesia, karyawan dirumahkan, menangis saya Pak, nggak tega, mau digaji terus, saya sendiri nggak ada jaminan hidup, syuting sudah ditandatangani dibatalkan. Yang lebih menyakitkan itu, Bapak Ibu percaya nggak kalau teori ujian itu selalu Allah datangkan di saat kita tidak siap? Pegang omongan. Kalau siap bukan ujian, nyontek. Beberapa bulan sebelum COVID datang Kiai, saya sudah tanda tangan syuting Indosiar, juri aksi yang sudah 6 tahun saya besarkan, sudah tanda tangan. Nampak nolnya banyak. Saya langsung bilang ke istri, sayang, rumah kita nampak kecil, anak sudah dewasa, kasihan kalau numpuk satu kamar. Gimana kalau kita bongkar saja rumah ini? Dari mana Abuya uangnya? Lihat nolnya, sudah tak tanda tangan, tinggal ditransferkan saja. Manusia punya rencana, Allah Maha merencanakan. Yang namanya wanita, lihat uang di depan mata, next go, langsung manggil tukang, rumah besok langsung dihancurkan. Hancur rumah, plong. Tiba-tiba 1 minggu setelahnya COVID datang, kontrak dibatalkan, nggak pakai ganti rugi lagi, rumah sudah hancur. Menangis saya Pak, terduduk. Allah, memang ujian datang di saat tidak siap. Lagi COVID, rumah sudah dihancurkan, kontrak batal, mau dibangun lagi sudah hancur semua. Menangis saya teringat pesan ayah saya. Ayah saya senyum, sudah nak, lebih banyak mana Allah kasih kamu sedih atau senang sejak kamu lahirin? Senang Abu ya. Lebih banyak mana Allah kasih kamu menangis atau tersenyum selama ini? Senyum ayah. Lebih banyak mana Allah kasih kamu rezeki atau ujian? Rezeki. Udah santai aja, berharap dengan aku, dengan kakekmu, dengan keluargamu, dengan manusia pasti akan kecewa. Kamu berharap dengan yang punya manusia. Saya diingatkan ayah saya, bukankah Nabi pernah ngajarin amalan? Nanti tiap malam mumpung gak lagi syuting, kamu amalkan ya nak. Nanti buktikan mengalir rezeki insyaallah. Bu, 4 perusahaan kolab, rojiun. Enggak cukup Allah uji saya 4 perusahaan konveksi. Konveksi. Semua yang saya pakai, yang menempel di tubuh saya, ini desain hasil tangan saya sendiri. Konveksi kami sendiri. Limited edition, kualitas internasional. Al-Habsyi Collection. Datang COVID, rojiun juga. Sampai sekarang belum mulai konveksinya. Mesinnya nganggur Pak. Jangan Al-Habsyi Collection, Matahari, punya nama perusahaan tekstil besar, Matahari pun redup gara-gara COVID. Betul? Bapak Ibu, saya rasanya begitu melihat Allah, 8.000 karyawan di PHK.
Ada satu perusahaan pesawat terkenal di Indonesia ini, begitu datang COVID, 8.000 karyawannya dipecat. Menangis. Salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad al-hadi ila tariqil millah fa bijahihi wa bijahi ahli baitihi ishfina min kulli marad wa alam wa illa wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma innana jami'an qad hadarna majlis dzikra maulidi nabiyyikal mukhtar wa lana hajat wa lana amal kuminat fi sudurina wa laysat bi khafiyatin an. Allahumma fa bihaqqi sayyidina Muhammad wa bihaqqi ali sayyidina Muhammad ya musabbibal asbab ya fatihal abwab ya sami'al aswat ya ghafiral dhunubi wal khati'at ya kafiyal muhimmat ya kashifal kurubat ya qadiyal hajat ya mujibat da'awat la tada' lana dhanban min majlisina hadha illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la aiban illa satarta wa la jahilan illa 'allamta wa la nasiyan illa dhakarta wa la faqiran illa aghnaita wa la madinan illa addaita wa la maridan illa syafaita wa la aqiman illa wahabta wa la habiban illa hafidta wa la aduwan illa damarta wa qassamta wa kabbatta wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha wa a'antaha ya akramal akramin ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin irhamna jami'an wal muslimin. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuballighuna ila hubbik. Nas'aluka ya Allah hubba rasulillah wa hubba man yuhibbu rasulullah wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbati rasulillah. Nas'aluka ya Allah hubbal ulama wa hubba man yuhibbul ulama wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatil ulama. Wa nas'aluka ya Allah hubbas salihin wa hubba man yuhibbus salihin wa hubba amalin yuballighuna ila mahabbatis salihin. Ya Fattahu ya Razzaq urzuqna kamalal mutaba'ah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan wa ta'atan wa 'adatan ya akramal akramin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina fid din wa limasyayikhi hadhihi al-baldati ajmain wa liman 'ammara hadzal masjid wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran laisa yaghib tawassalna ilaika bil habib iqdi hajatina qarib iqdi hajatina qarib iqdi hajatina qarib bijahi Tohar Rasul bijahi Abil Batul bijahi Alir Rasul jud Rabbana bil qubul wa hab lana kulla sul Rabbi istajib lana amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu alaihi wasallam ala khairil qism Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum